existed. Its name was Nusantara, and in each region there were kingdoms. The kingdom of Pajajaran Sundanese land, the kingdom of Sriwijaya in Palembang, and the largest was the kingdom of Majapahit in Java. The issue happened among those kingdoms did not get along and want to have a command one another. Then there was war everywhere. Neither winners nor losers. All were lost. Seeing the situation, foreign nations were interested to go into and colonize Indonesia. Due to the persistence of Indonesian people at the time, Indonesia eventually managed and liberated its sovereignty. Yet, the temptation was not over. After Indonesia's independence, foreign nations were still interested in getting into Indonesia and again intended to invade Indonesia. However, due to strong unity of Indonesia, Indonesia managed to maintain its independence. Semoga kerajaan ini bisa menjadi kerajaan yang besar dan sekali di Nusantara ini. Kerajaan Majapahit. Berjanjilah kalian akan melakukan yang terbaik bagi rakyat Majapahit. Apakah kalian mengerti, para patiku? Baik, Baginda, kami mengerti. Temanku, aku sudah tidak sabar untuk merebut tahta kerajaan Raden Wijaya. Siap merebut tahta kerajaan, ada banyak prajurit yang akan membantu. Setelah mereka selesai menyusun rencana, mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya, dan terjadilah pertarungan.
peperangan pun tak dapat dihindari. Setelah pertarungan selesai dan Raden Wijaya kalah, Raden Wijaya pun digantikan oleh Jayanegara. Pengganti Raden Wijaya, ayahku. Saat masa awal pemerintahan Jayanegara, mulailah banyak perseteruan di dalam kerajaan, sampai Jayanegara meninggal dan digantikan oleh sepupunya, Ibu Wanatunggadewi Jayawardhani. Di dalam masa pemerintahannya, banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan di Sadeng dan Kuci tahun 1331. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada yang diberi gelar Patih Mangkubu. Aku berjanji di hadapan para pembesar kerajaan, aku tidak akan amukti palapa sebelum dapat menundukkan seluruh Nusantara. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menemukan Bali pada tahun 1343 dan dilanjutkan dengan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Yayaman.
peduli dengan kesubaran kerajaan lain, selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mau saling membantu. Kesuburan Nusantara tercium juga oleh bangsa asing yang ingin mengambil keuntungan di bumi pertiwi. Namun sayang, mereka datang membawa sengsara bagi rakyat Nusantara. Bangsa Portugis datang untuk berdagang dan diterima dengan baik oleh rakyat Nusantara. Tapi ternyata Portugis rakus dan memonopoli perdagangan di Nusantara Timur. Tahun 1602, bangsa Belanda datang dengan bendera perusahaan dagang VOC dan menjalin perdagangan dengan seluruh Nusantara. Portugis pun tersingkir ke timur. Namun VOC mulai jadi tamak dan rakus seperti Portugis. Bahkan lebih kejam lagi karena punya tentara bersenjata. Selama 200 tahun lamanya, VOC menguras hasil bumi Nusantara. Tahun 1811, VOC dibubarkan dan datang bangsa Inggris. Inggris juga keras terhadap rakyat Nusantara. Namun, Inggris memperlakukan rakyat Jawa lebih manusiawi dibandingkan Belanda.
Setelah kembali berkuasa, Belanda jadi lebih kejam lagi. Ia pecah belah di dalam kerajaan dan mengadu bangsa-bangsa di Nusantara. Saat terjadi perlawanan, Belanda menekan dengan senjata. mencilat Belanda. Tahun 1821 terjadi Perang Padri, 1824 Perang Bone, 1825 Perang Diponegoro, 1849 Perang Lombok, 1859 di Banjarmasin, 1870 di Aceh, 1888 di Banten, dan banyak lagi di Nusantara. Sungguh, penjajah bertahan bukan karena kuat atau pintar, tapi karena dibantu pengkhianat bangsa yang rakus memperkaya diri sendiri di atas kesengsaraan saudara sebangsa.
Kebangkitan Partai Sosialis di Belanda pada awal 1900 memaksa Belanda untuk memberi ruang politik kepada rakyat jajah. Kesempatan ini dimanfaatkan kaum muda Nusantara merubah pola perlawanan dari angkat senjata menjadi angkat bicara. Dan Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan pemerintah Hindia Belanda mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, Sultan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan sehingga lahirnya pelajar-pelajar bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga ke seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto, Partai Politik Indonesia Party oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Trikoro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Dari timur lahir Jong Ambon, kemudian Jong Celebes, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tak ketinggalan membuat pergerakan. Pada 15 November 1925, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatera Barat, Jong Ambon, Jong Batakskon, pelajar Minahasa, Sekarukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggaranya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk mengadakan fusi atau peleburan di antara begitu banyak organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Belum adanya kesepakatan mengenai pembentukan fusi organisasi mendorong diadakannya Kongres Pemuda kedua. Kongres yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober 1928 di sebuah rumah Jalan Keramat nomor 106 Jakarta yang dulunya berfungsi sebagai tempat pondokan dan tempat berkumpulnya Jong Java. Sebelum keputusan kongres ini dilaksanakan, W.R. Supratman memperdengarkan lagu gubahannya yang berjudul Indonesia Raya. Lewat adunan biolanya inilah saat pertama kalinya lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan di hadapan publik. Seluruh peserta kongres yang hadir tampak terpukau dan tersihir dengan alunan biola W.R. Supratman serta lagu Indonesia Raya yang begitu merdu.
pada pembacaan hasil keputusan Kongres Pemuda kedua hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Japa, Jong Sumatera Bon, Jong Bataksbon, Jong Keselamatan Bon, Jong Celebes, Pelajar Minahasa, Sekarukun, Pemuda Kaum Betawi melebur menjadi satu, Indonesia Muda, dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Indonesia lewat persatuan Indonesia telah menjadi tujuan bersama. Perjuangan dengan bambu runcing masih terjadi di mana-mana. Namun, kaum muda Indonesia telah meneguhkan perjuangan mereka lewat berorganisasi, berpartai, mendirikan sekolah dan mencetak koran untuk mencerdaskan sesama bangsa Indonesia. Hingga suatu hari, Belanda dikalahkan Jerman. Kekalahan ini membuat Belanda lemah di Indonesia. Tahun 1941, Jepang bangkit menguasai Asia dan mudah-mudah menghancurkan kekuatan Belanda di Indonesia pada tahun 1942. Rakyat Indonesia bersukacita dengan kekalahan Belanda dan menyambut Jepang dengan gembira. Sayang, kita tertipu. Jepang bukan datang sebagai pembebas, tapi sebagai penjajah yang baru. Penjajah yang justru jauh lebih jahat daripada Belanda. Jepang memperlakukan bangsa Indonesia lebih buruk daripada hewan. Rakyat dipekerjakan pada pertanian dan pertambangan tanpa dibayar. Bahkan sering tidak diberi makan. Banyak rakyat Indonesia hilang, tewas, dan sangat menderita. Selama masa penjajahan Jepang, organisasi politik dibubarkan dan pemuda harus mengikuti latihan militer di Ubud, Heiho, atau Peta. Para pemuda Islam sebagian memilih berjuang lewat organisasi Islam dan pesantren. Setelah Jerman berhasil dikalahkan di Eropa, Amerika, Inggris, dan Australia mulai berkonsentrasi memerangi Jepang. Tahun 1944, Amerika dan sekutunya mulai menyerang kekuatan Jepang di Asia, termasuk Indonesia. Pertempuran yang berat karena tentara Jepang sangat militer. Sementara tentara sekutu sudah lelah berperang di Eropa. Karena kewalahan,
Amerika akhirnya memakai senjata paling mematikan saat itu. 2 bom atom dijatuhkan di Jepang pada 6 dan 9 Agustus yang menghabiskan ribuan nyawa dalam sekejap, dan Jepang langsung menyerah kalah. Mendengar berita kalahnya Jepang kepada sekutu, bergegas Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta datang ke rumah Soekarno. Bung Hatta, sekarang sudah tahu Jepang menyerah pada sekutu. Saat ini Indonesia ada dalam kekosongan kekuasaan, Bung. Kita juga dapat berita dari Eropa bahwa Inggris dan sekutu berjanji akan mengembalikan bekas koloni Belanda kepada Belanda. Sekarang kesempatan untuk merdeka, Bung. Yang ditunda lagi sebelum sekutu datang. Saya setuju dengan Bung Syahrir. Mari kita tanya pendapat Bung Karno. Saya sudah sampaikan pada Bung Hatta, Jepang menyerah pada sekutu. Sekarang kesempatan untuk merdeka, Bung. Maaf Syahrir, saya tidak mendukung merdeka tanpa persetujuan PPKI yang saya ketuai. Kalau begitu, saya undur diri. Sukani, Darwis, dan Khairul Saleh bertemu di rumah Soekarno. Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap pertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak cepat, akan ada pembunuhan besar-besaran esok hari. Potong leherku sekarang, jangan tunggu esok hari. Maksud saya, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai pro Belanda. Sudah, tenang. Mengapa Wikana tidak melakukan sendiri? Mengapa minta Soekarno? Saya hanya akan memerdekakan Indonesia dengan izin PPKI, sesuai restu Jepang. Karena benar, Bung. Mengapa harus menunggu Jepang jika bisa memerdekakan sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bu. Benar, Bu. Mari segera laksanakan proklamasi malam ini, Bung. Saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Saya takut akan banyak korban. Berkumpullah Wikana, Sukani, Darwis, dan Khairul Saleh di Jalan Cikini 71. Soekarno menolak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu desak mereka untuk proklamasi. Benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana? Rames Tengklok, saya akan tanya Sudanko Subeno untuk kali ini. Subeno, kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak proklamasi. Bisakah Anda mencarikan tempat dan pengamanan kami? Tentu saya akan mengamankan Anda semua. Tepatnya kita pakai rumah Diau Kiesong. Terima kasih, Subeno. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Anda setuju besok subuh? Setuju! Keesokan paginya, 16 Agustus, dijemputlah Soekarno dan Hatta oleh golongan pemuda. Akan dibawa kemana? Lagi pula
Kenapa harus pergi? Karena deadlock ini sudah jadi keputusan pemuda. Lagi pula kita akan menuju kota. Anda bicara apa? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang yang masih utuh. Ini demi kebaikan Anda, Bu. Ayo Bun, waktu hampir habis. Baiklah, Tak sadarkah kalian jika aku punya istri dan anak yang masih kecil? Hingga kalian membawaku, kalian harus membawa mereka juga. Baiklah kalau begitu. Baiklah. suasana di Rengas Dengklok di rumah Jauh Kison. Jepang sudah menyerang, Bu. Ini saat yang tepat bagi Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Kenapa kau percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bu. Pemuda ingin kemerdekaan ini buah perjuangan, bukan hadiah Jepang. Itu benar, Bu. Jika kita merdeka karena persetujuan Jepang, maka kita jadi bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bu. Ada apa, Subarjo? Bahwa PPKI batal. Sekaligus saya ingin sampaikan bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu. Jadi, berita itu benar adanya. Bukankah saya dan Syarif sudah memberitahukan kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Sebaiknya memang begitu, Bu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Kena, bolehkah saya membawa pulang Bung Hatta, Bung Karno dan Ibu Fatmawati? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan nyawa saya. Bisakah saya memegang janjimu? Tentu. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya kembali di Jakarta tanggal 16 Agustus tengah malam, rombongan mengantar Ibu Fatmawati pulang, lalu menuju rumah Laksamana Maeda untuk bertemu lagi para teman. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, rombongan tiba di rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol 1. Maka berkumpullah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya, Bu, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang seikat-ikatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau ditandatangani oleh semua yang hadir? Jangan terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju? Sayuti, tolong kau petikan naskah ini. Kapan kita akan laksanakan proklamasi? Bagaimana kalau hari ini, Jumat, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bu. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Ingin naskahnya, Bung, silakan ditandatangani. Baiklah.
Iya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Sampai bertemu lagi di rumah Bung Karno. Maka mereka pun membubarkan diri, makan sahur, dan bersiap bertemu kembali jam 10 pagi di rumah Bung Karno. Jumat pagi, jam 10, semua orang berkumpul di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur 56 untuk menyaksikan proklamasi. Bung Karno mengucapkan pidato pembukaan. Ya kak, ini teman-temanku. Ya kak, boleh ya ikut dengerin? Boleh dong. Tadi sudah sampai mana ya? Sampai akhir cerita raja-raja kak? Bukan, sampai pemudanya ngumpul-ngumpul tahu? Oh iya, ada yang tahu selanjutnya terjadi apa? Enggak. Jumat pagi, jam 10, semua orang berkumpul di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur 56 untuk menyaksikan proklamasi. Bung Karno mengucapkan pidato pembukaan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga sendiri, percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri yang akan dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Pemusyawaratan itu telah sepakat berpendapat bahwa sekaranglah waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikian saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Ibu Fatmawati menyerahkan bendera merah putih untuk dikibarkan oleh Subud dan Latif Hendraningrat, diiringi lagu Indonesia Raya oleh semua yang hadir.
Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin
Indonesia sontak mengagetkan dunia, terutama bagi Belanda dan Inggris, karena Inggris bertugas mengembalikan Indonesia ke Belanda. Indonesia yang memerdekakan diri menyadarkan Inggris bahwa Indonesia tidak mau kembali dikuasai Belanda. Bahkan, Indonesia justru jadi punya senjata rampasan dari Jepang. Sekarang Inggris tahu persis akan melawan Indonesia baru yang kuat persenjataan. Karena sibuk di Asia Tengah, Amerika menarik tentara dari Indonesia, tapi ia meminjamkan pesawat dan tank untuk digunakan Inggris. Karena kurang tentara, bulan September, Inggris mendatangkan milisi India dan Australia sebagai sekutu untuk mengangkut sisa-sisa tentara Jepang, sekaligus membuka jalan Belanda datang kembali. Meletus konflik di mana-mana karena rakyat Indonesia sudah muak dengan tentara asing. Menimang situasi yang memanas, akhir Oktober, Soekarno-Hatta setuju melakukan gencatan senjata dengan sekutu. Pada 30 Oktober 1945 malam, Komandan Inggris untuk Jawa Timur, Brigjen Malabi, tewas terbakar dalam mobilnya di Surabaya. Menurut saksi mata, terjadi kontak senjata antara rakyat Indonesia dengan tentara Inggris, dan mobil Malabi terbakar akibat ledakan granat. Tapi, tiada seorang pun dari saksi yang sanggup menjelaskan siapa yang menembak duluan atau granat siapa yang meledakkan mobil itu. Namun, Inggris tidak merasa perlu menunggu segalanya terungkap jelas. Inggris segera mengutus Mayor Jenderal S.C. Marcel untuk menguasai Surabaya, dan Marcel pun mengancam rakyat Surabaya. British ultimatum to Japanese in Surabaya. Brigadier Malabi was murdered when trying to implement the truce. This crime against the civilization cannot go unpunished. Therefore, the following orders are obeyed by 0600 hours of 6 November at the latest, or I shall enforce them with all the sea, land, and forces at my disposal. And those in the nation who have failed to obey my orders will be solely responsible for the bloodshed. Namun, jawaban Indonesia sungguh di luar perkiraan Marcel. Rakyat Surabaya lebih rela mati daripada menuruti kemauan penjajah. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan
kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah harapan kita. Selama bangsa Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat memiliki tarik air putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Maka meletuslah pertempuran pertama sekaligus yang terbesar sejak proklamasi kemerdekaan. Pertempuran 3 hari di Surabaya yang kemudian diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Akhir 1945, Belanda sudah kembali ke Indonesia dan Jakarta dipenuhi saling serang antara rakyat cinta kemerdekaan dengan pengkhianat pro-Belanda. Ancaman itu memaksa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Sementara Perdana Menteri tetap bertahan di Jakarta untuk berunding dengan Belanda. Berkali-kali pembicaraan perdamaian dilakukan antara Indonesia dengan Belanda. Toh pada akhirnya Belanda tetap segera akan melakukannya sendiri. Belanda membuka serangan lewat perang terjang Westerling di Sulawesi. Segera setelah itu, ia lakukan agresi militer satu di Jawa, Juli 1947. Tapi Indonesia terus bertahan, meski diserang darat, laut, dan udara. Pada tahun 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua menyerang ibu kota Yogyakarta. Dan kali ini, Soekarno dan Hatta berhasil ditangkap. Belanda tidak menyangka pemerintahan sudah berpindah tangan kepada Syafruddin Perawi Negara dan Panglima Besar Sudirman. Syafruddin membuat ibu kota gerilya di Sumatera, sementara Sudirman melakukan perang gerilya di Jawa. Belanda diambang frustasi akibat perang panjang yang tak kunjung ia menangkan. Dengan rahmat Allah, Indonesia terus bertahan menghadapi gempuran mesin perang Belanda. Sambil di waktu yang sama, harus memadamkan pemberontakan rakyat yang berkhianat. Bahkan sepanjang 1945 sampai 1949, Indonesia sanggup balas menyerang Belanda dengan perang Ambarawa, perang di Medan, di Bali, di Semarang, di Bandung, di Yogyakarta, di Palembang, dan dimanapun. Akibatnya, Belanda mengalami kerugian biaya perang yang sangat besar. Kerugian ini membuat Belanda sering merengek meminta bantuan dana perang dari sekutu Inggris dan Amerika. Dan ini mulai mengganggu persekutuan. Selain itu, Amerika justru melihat keberhasilan Indonesia menumpas pemberontak komunis adalah hal positif. Peta politik pun berubah. Bantuan Amerika pada Belanda berhenti dan mulai melihat kemerdekaan Indonesia penting untuk didukung. Akhirnya PBB memfasilitasi konferensi meja bundar dan pada 27 Desember 1949 Belanda resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Nah, kan pahlawannya juga sudah meninggal, bagaimana bisa? Jangan salah. Selain yang berjuang, masih banyak yang disebut sebagai pahlawan. Ada yang tahu? Pahlawan itu yang paling dekat dengan kita, yaitu kedua orang tua kita semua. Ada yang tahu kenapa kedua orang tua
tua kita disebut sebagai pahlawan. Mereka sudah merawat kita dari kecil dan tidak mengharapkan imbalan atau gaji. Mereka ikhlas. Mereka itu sudah berjuang untuk kita. Seperti kayak sekarang, mereka bekerja untuk imbalan kita. Jadi orang tua itu beberapa orang tua dan pahlawan. Jadi pahlawan itu sampai sekarang masih ada tidak? Ada. Siapa? Ayah bunda, umi ayah, ibu dan ayah, mama papa, umi abi, mami papa, mama papi, ayah mama, bunda ayah, mami papi, ayah bunda. Ada yang tahu gimana cara menghargai jasa pahlawan? Aku tahu, Kak. Berbakti kepada kedua orang tua, selalu mendengarkan nasihat mereka, sayang ke ibu dan ayah. Oh iya ya, kayak tadi di sekolah aku belajar buku tentang orang tua. Aduh Gusti anu maha suci, sim abdi rumaos, pangna abdi dumugi kakesre, reka sepuh parantos ngusir, tak kabur sarendir, tega nulung sepuh. Aduh Gusti anu maha suci, sin abdi rumaos, pangna abdi dumugi kakesrek, reka sepuh parantos ngusir, tak kabur sarendir, tega nundung sepuh. Aduh Gusti nu kawasa, jisim abdi ageng dosa, pangna abdi gering nantung, reka sepuh wantun nundung. Gaduh maksud rek babalik pikeun, mung anu didongdon, leleh lapur teka pendak bae, sepuh ngiles
henteu kasungsi leungit tanpa lebih abdi batin bingung. Peda sepuh tayarkan kokoro sareng masakan kusim abdi tadi aku ditoker sarta disatru peda sepuh tayarkan kokoro sareng masakan kusim abdi tadi aku ditoker sarta disatru. Oh iya ya, tadi itu buku tentang apa? Tentang anak yang kepada kedua orang tuanya. Suara kalian bagus ya. Benar semuanya, ada banyak cara untuk menghargai jasa pahlawan, seperti tidak derhaka kepada orang tua, mendengarkan apa yang mereka harus katakan, menyayangi, dan yang tidak kalah penting, selalu mendoakan mereka.
Muhammad